Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life, tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Halo Craig. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang waktu Indonesia, ini di Indonesia baru jam 12. Hari ini kita mau ngomongin soal diskusi aja ya, diskusi bebas, diskusi santai. Tapi hari ini emang temanya lagi agak serius, temanya lagi agak berat. Jadi judulnya agak-agak clickbait sengaja biar tertarik. Jadi judulnya itu adalah 3 jebakan terbesar kehidupan di bumi. 3 jebakan terbesar kehidupan di bumi. Atau dengan bahasa lain ya, ini kayak apa sih tantangannya, challenge-nya menjadi seorang manusia dari perspektif yang berbeda, dari pandangan yang berbeda. Dan aku nggak ngomongin soal jebakan setan, jebakan iblis, jebakan demon, bukan. Ini kita bahas soal internal diri kita. Gitu. Jebakan yang kita alami di dalam diri kita sendiri. Wah, emangnya ada? Oh iya dong. Jebakan kan tidak dari luar saja, jebakan juga ada yang dari dalam. Nah, ini yang kita bahas hari ini yang paling besar. Jadi, jebakannya itu sebelum itu deh. Aku akan ngomongin jebakan berdasarkan 3 cakra yang bawah. Jadi cakra root chakra, sacral chakra, sama solar plexus chakra. Nah, kalau 3 cakra yang paling bawah yang ada di badan. Tapi sebenarnya cakra itu ada 7 ya. Jadi cakra yang ada di badan, cakra utama itu ada 7. Kalau cakra manusia yang utama itu sebenarnya ada 12. Tapi 5 itu posisinya ada di luar dari badan. Nah, ini kita bahas 3 yang ada di badan. Tapi yang paling bawah, jadi kan ada root chakra, ada sacral chakra, ada solar plexus, di atasnya lagi ada heart chakra. Heart chakra itu yang di tengah-tengah, jadi 3 di bawah, 3 di atasnya heart chakra persis tengah-tengah. Atasnya heart chakra ada throat chakra, terus ada mata ketiga, chakra ajna, third eye chakra, terus ada yang paling atas, chakra ketujuh, itu chakra crown chakra, chakra mahkota, yang ada di ubun-ubun kepala. Kenapa dibahasnya 3 cakra yang bawah? Karena itu sangat-sangat berkaitan dengan tantangan kita sebagai manusia nih. Sebagai manusia yang hidup di bumi itu, kita punya cakra, tantangannya ternyata yang paling besar, yang sangat-sangat berpengaruh, 90-95% pengalaman yang kita alami di hidup sebagai manusia itu berkaitan dengan 3 cakra bawah. Nah, dan itu ada jebakannya. Jadi trap of lower chakra. Orang itu kayak pengennya ngejar kebahagiaan kan. Aku pengen bahagia gitu. Aku pengen bahagia. Ada orang yang mungkin aku baru bisa bahagia kalau ini. Aku bahagia kalau itu. Aku bahagia kalau sama si ini, sama si itu. Aku bahagia kalau kesini, ke situ. Atau aku baru bahagia kalau melakukan ini, melakukan itu. Jadi kayak ngejar. Kondisinya itu seperti mengejar. Atau dengan kata lain, kenapa kita selalu ngejar kebahagiaan? Berarti kita berada dalam kondisi yang either normal, biasa aja, atau kondisi tidak bahagia. Makanya kita ngejar kebahagiaan kan. Kalau kita berada di kondisi kebahagiaan, kita nggak ngejar kebahagiaan lagi dong ya. Buat apa? Kita sudah ada di kondisi bahagia, kita tidak mengejar kebahagiaan lagi. Berarti ketika seorang manusia, seorang jiwa mengejar kebahagiaan, berarti kondisinya adalah dalam kondisi normal, netral, atau dalam kondisi tidak bahagia. Udah itu aja. Nah, ini ada spektrumnya ya. Maksudnya bukan cuma terbagi jadi 3 kotak, enggak, tapi ada spektrum. Cuma kira-kira kalian dapat bayangannya lah gitu. Orang tuh kayak gue pengen bahagia, gue pengen damai, gue pengen peaceful, gue pengen joy, happiness, bla 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 dan sebagainya. Dan orang tuh bukan yang nggak bisa bahagia ya. Orang kenapa pengen ngejar kebahagiaan? Karena mereka pernah ngerasain bahagia. Tapi cuma sementara, jadi temporer doang. Kayak, oh gue tahu nih kalau gue bahagia rasanya kayak begini. Gue pengen makanya ngejar bahagia. Karena gue pernah ngerasain, karena mereka punya referensi ya. Maksudnya mereka pernah ngerasain, oh ini kondisi normal. Kalau gue kondisi bahagia, misalnya badan gue terasa hangat, atau dada gue hangat, atau gue rasanya kayak ada yang meluk, padahal nggak ada yang meluk, atau gue rasanya kayak bahagia aja gitu. Gimana sih rasa bahagia? Rasa kayak
fluffy, fuzzy di dalam badan. Kayak ngelihat luar tuh, wah tiba-tiba dunia bertambah cerah gitu. Karena lagi bahagia. Gemah ripah loh jinawi lah. Jadi makanya kenapa orang, oke, gue kejar bahagia. Karena gue pernah ngerasain yang enak itu, gue pengen ke situ lagi. Karena itu karena kenapa mereka kejar, karena cuma sementara. Jadi mereka ngerasain kebahagiaan, mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit, selesai. Abis itu udah balik lagi kondisi. Sampai ada bukunya, Pursuit of Happiness, atau filmnya ya, aku lupa, pokoknya judulnya seperti itu, mengejar kebahagiaan. Ya karena itu buat manusia ya, 90-95% itu sangat susah, kalau nggak mau dibilang mustahil, untuk bisa benar-benar bahagia dalam kondisi state bahagia yang sebenar-benar arti bahagia. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal kita sudah bukan tinggal di zaman batu, kehidupan sudah sangat enak, sudah ada teknologi dan sebagainya. Kenapa kok manusia masih mengejar kebahagiaan? Dan kenapa aku bilang itu sangat-sangat susah untuk 90-95% dari total penduduk di bumi, dari manusia itu. Karena gini, kebahagiaan yang sejati, kondisi bahagia, definisi bahagia yang sebenar-benarnya, true happiness, itu tuh startnya di heart chakra. Itu yang kondisi di mana lu nggak ngejar lagi karena lu udah kondisi state bahagia. Itu di heart chakra. Sedangkan yang terjadi adalah, makanya kenapa aku bilang 3 jebakan terbesar dari cakra-cakra yang bawah yang ada di badan. Orang itu 90-95% dari 7 miliar atau hampir 8 miliar orang di bumi, itu hidupnya tuh di 3 cakra yang bawah, nggak nyampe ke heart chakra. Heart chakranya nggak open atau nggak aktif. Kalaupun nyampe ya kayak tadi cuma 5 menit, 10 menit, that's it. Frekuensinya turun lagi karena stay-nya di 3 cakra yang bawah, di root chakra yang merah, di sacral chakra yang orange, atau di solar plexus yang warna kuning. Heart chakra itu yang warna hijau ya. Itu yang posisinya ada di hati, ada di heart. Hati di dada ya, bukan hati liver. Kalau orang 90-95% manusia hidupnya itu berada di 3 cakra bawah, otomatis itu tidak di heart chakra. Iya, ya itu tadi, akan sangat-sangat susah atau mustahil untuk bisa benar-benar ngerasain bahagia yang sebenar-benarnya bahagia yang bukan dikejar, bahagia yang ya udah kita udah bahagia dari diri kita sendiri. Karena 3 cakra yang bawah ini ngasih vibrasi dan frekuensi yang sama sekali berbeda dengan cakra, tempat di mana kebahagiaan itu mulai start. Jadi aku bilang gini, startnya mulai di heart chakra, tapi bukan di heart chakra doang ya. Kalau udah mulai ke cakra-cakra yang di atasnya lagi, karena dasarnya udah dari heart, ya udah berarti di throat chakra itu karena dasarnya udah dari heart, udah benar, udah aktif, berarti dia udah bahagia. Di ajna, kalau posisinya di ajna udah bahagia. Kalau posisinya udah di crown itu udah bahagia. Jadi mulai start happy, yang benar-benar happy, true happiness, itu dari heart chakra. Mungkin definisinya dulu, bahagia yang sebenar-benarnya itu apa? Bahagia yang selama ini orang kejar itu ternyata itu adalah definisi dari bahagia yang temporer. Jadi hanya rasa kesenangan sesaat, kebahagiaan sesaat, ya itu yang definisi mereka bahagia seperti itu. Yang dimaksud dengan bahagia, yang arti sebenar-benarnya bahagia, itu adalah kebahagiaan yang sustainable. Kamu mau apapun yang terjadi, kamu bahagia. Mau ada masalah pun kamu masih tetap bahagia. Mau ada yang nipu pun kamu masih tetap bahagia. Mau ada malapetaka, kamu kecelakaan, kaki harus dipotong satu, tangan harus dipotong, kamu bahagia. Karena kebahagiaannya sustainable. Tidak tergantung dari apapun yang terjadi. Kebahagiaan yang sustainable tuh yang kayak gimana sih? Ini aku berusaha mengartikan pakai bahasa Indonesia, tapi aku sebutin bahasa Inggrisnya dulu. Emotion of contentment. Jadi kamu merasa content, merasa terpenuhi. Emosimu tidak ada yang kurang lah. Kamu merasa tidak kurang suatu apa. Selain itu, sustainable happiness, true happiness, definisinya itu apalagi? Rasanya kayak feeling of rightness. Kayak, oh ini nih yang benar. Ini nih diri gue. Ini nih yang seharusnya terjadi. Oh ini memang dari atas. Oh walaupun apapun yang terjadi, regardless of everything, oh ternyata seperti ini. Feeling yang benar, feeling of rightness. Jadi kamu ada, ya udah gitu. Tidak
butuh dikontrol, tidak butuh dari mana-mana, dari dalam ya udah happy aja. Sustainable happiness. Terus sustainable happiness itu kebahagiaan yang berlangsung terus-menerus, berlangsung lama itu apalagi tuh feeling of harmony. Jadi rasanya adalah semuanya tuh in harmony aja, semuanya tuh berjalan kayak kok kayak gini banget ya gitu. Kok harmonis banget ya. Kok kayak gue butuh pertolongan, ada yang nolong aja pas di detik yang tepat, bukan jam atau waktu lagi, tapi di detik yang tepat. Oh, gue lagi kepanasan, tahu-tahu selalu ada angin yang niupin gitu, jadinya nggak kepanasan banget. Oh, kalau lagi hujan, oh ternyata di depan gue 5 meter lagi ada tempat neduh, bisa neduh di situ. Atau itu sesuatu yang rasanya tuh kamu berjalan, kamu hidup, kamu melakukan kegiatan sehari-hari, kamu merasa harmoni, kamu merasa, oh ini benar nih, ini sesuatu yang benar, aku sudah di tempat yang benar, aku sudah di kondisi yang benar, aku di state yang benar. Bukan sebagai syarat, tapi lebih kayak kesadaran, kayak, oh aku di sini. Bukan kayak, oh aku udah dapet ini, aku baru bahagia. Enggak, beda kan. Kalau sadar tuh sama syarat tuh kan beda banget. Kayak aku bilang tadi, kalau sesuatu yang baik, gampang kita untuk menyadari, oh kita in the state of happiness. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak baik terjadi, kayak malapetaka lah, apalah aku bilang tadi, sorry contohnya agak-agak ekstrim, tapi untuk supaya paham lah ya, maksudnya kayak ada loh artinya, arti happiness, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Bahkan ketika kamu tahu-tahu divonis, I don't know, like cancer stage 5 gitu, kamu bisa tetap bahagia karena ya udah itu, regardless of everything, happiness-nya udah sustain. Gimana sih? Itu definisinya ya. Pertanyaannya selanjutnya, gimana sih caranya bisa sampai ke posisi itu? Bukan posisi, state itu, kondisi seperti itu. Kalau posisi kesannya kayak harus ikut-ikutan gitu kan. Enggak, ini semuanya bisa mencapai state itu. Yang kalau bisa mengaktifkan dan bikin balance, bikin seimbang 3 cakra yang bawah, yang merah, yang oranye, dan yang kuning, dan bisa ngaktifin dan bikin seimbang cakra yang hijau. Karena cakra hijaunya kebuka kalau yang bawahnya udah seimbang, udah balance. Makanya kenapa kayak spiritual coaching yang ditawarkan sama light worker atau planetary worker itu biasanya ada opening cakra, 7 cakra, ya karena itu tadi gitu. Dibuka dulu. Jadinya ketika nanti diajarin, oh kamu tuh pernah lo berada di kondisi seperti ini. Gimana caranya supaya kita bisa sampai, pertanyaan balik lagi, gimana caranya supaya kita bisa di sustainable happiness itu? Emotion of contentment, kita fully content, inner bliss, feeling of rightness, feeling of harmony, dan itu tuh over time, jadi regardless of everything, kamu mau apapun yang terjadi, apapun yang dilemparkan challenge-nya ke kamu tetap happy. Gimana sih caranya? Kita agak keluar sedikit dulu, kita terangin dulu 3 cakranya ini sebelum kita ngomongin heart chakra atau happiness-nya ya. Karena kan gini, tadi syaratnya yang 3 cakra yang bawah itu harus kebuka dulu karena true happiness itu only starts at your heart center. Kalau kamu pengen ngerasain true happiness, beneran happy, berarti heart centernya harus kebuka. Kamu frekuensinya ada di sini. Sedangkan kalau mau heart center kebuka, heart chakra kebuka, 3 cakra yang bawah itu harus dalam kondisi balance, seimbang, sebisa mungkin, sama aktif, bukan underactive atau overactive. Karena overactive juga nggak bagus karena nggak balance berarti kan. Balance lah. Nah, kita bahas dulu vibrasi dan frekuensi feeling yang diberikan oleh 3 cakra yang bawah. 3 cakra yang bawah ini apa? Yang pertama itu adalah red center atau root chakra. Red center ini dia itu vibrasinya adalah survival, bertahan hidup. Kalau dia balance, vibrasinya atau frekuensinya itu adalah frekuensi safety. Kamu ngerasa aman. Kamu nggak takut. Takut nih hidupnya di root chakra. Kalau kalian ada ketakutan apapun ya, nggak harus fobia, apapun. Takut ngeliat hantu,
diceritain yang serem-serem takut, baru ngobrolin apa takut, nggak berani, nggak bisa tidur. Itu kan fear ya, vibrasinya fear. Itu root chakranya berarti yang dibenerin. Kalau dia kondisi unbalance di mana ketakutan itu tadi, itu tuh bisa ketakutan yang tangible itu bisa disentuh, atau intangible yang nggak bisa disentuh. Kamu takut ditinggalkan pasangan, kamu takut ditinggalkan teman, kamu takut tidak dicintai, kamu takut ini, takut itu, dan segala macam takut. Vibrasinya takut. Kalau red center atau root chakranya itu nggak balance. Kalau balance rasanya tuh aman. Oh, gue aman. Amannya ini bukan aman karena tidak terjadi apa-apa ya. Bukan kamu lagi duduk di kamar, lagi baca atau lagi scrolling HP, tidak terjadi apapun. Enggak, bukan kayak gitu. Amannya ini adalah kalian tahu di film Matrix, Keanu Reeves ditembak, tembakan pelurunya rasanya ada kayak 100 peluru datang ke dia tapi nggak ada yang kena for some reason gitu. Ketika dalam posisi seperti itu, kalau kamu root chakranya sudah aktif dan sudah balance, kamu akan tetap ngerasa aman, nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada rasa takut walaupun ada 1000 peluru datang ke arah kamu tetap ngerasa aman. Karena kamu tahu kamu akan baik-baik aja. Ingat tadi vibrasinya survival. Kalau dasarnya takut, orang itu takut akan kemampuan dia bertahan hidup. Takutnya karena dia tidak percaya biasanya dengan kemampuannya sendiri atau tidak tahu bahwa dia punya kemampuan itu. Biasanya dua itu, tidak percaya atau tidak tahu. Gimana caranya biar percaya atau gimana caranya biar tahu, biar jadi aman gitu kan? Pertanyaannya gitu. Jawabannya beda-beda untuk tiap orang. Kalian yang tahu sendiri. Kalian yang bisa mikir sendiri, sadar sendiri. Buat gue, supaya gue nggak takut lagi apapun yang terjadi. Mau ada peluru, 100 juta peluru datang ke arah kamu dalam waktu yang bersamaan, kamu tetap ngerasa aman. Itu gimana? Bukan ketika tidak terjadi apa-apa, tapi justru ketika kamu lagi banyak banget masalah, lagi stres, lagi depresi, lagi itu kamu tetap merasa aman. Gimana caranya? Itu tiap orang biasanya. Perjalanannya untuk belajar itu. Tidak harus seumur hidup, tapi biasanya perjalanannya lumayan. Itu yang red center. Kita beranjak dulu. Kalau vibrasinya yang orange center, sacral chakra, yang ada di sekitar udel nih. Nah, bukan di sekitar udel sih, daerah reproduksi sebenarnya, kira-kira di situ ya. Itu tuh gimana sih? Vibrasinya itu adalah pleasure, kepuasan. Jadi kalau tidak balance, dia itu selalu seeking pleasure. Pleasure nih bukan cuma soal seks, bisa soal yang lain. Dari belanja lah, dari duit lah. Duit nih hidupnya di sini, di orange center. Jadi yang kalian yang punya masalah soal duit, nah itu pasti bermasalah bagian orange centernya. Bukan bermasalah ya, maksudnya mungkin belum balance atau belum aktif atau underactive atau malah justru overactive. Intinya belum balance lah. FOMO juga hidupnya di sini. Ada orang beli Stanley Cup ikutan sampai ngantri berjam-jam. Ada orang viral makan apa harus datang ke situ nyobain. Ada orang kerja harus pakai lanyard Kate Spade, beli dia lanyard Kate Spade. Kalau nggak balance si orange center ini, biasanya apa sih yang dirasain selain tadi? Kalau red center itu survival, vibrasinya untuk survive. Orange center itu untuk seeking pleasure. Kamu pengen seeking pleasure lah. Makanya posisinya di atas red center ya. Karena gini, yang bawahnya harus aktif dulu sebelum yang itu aktif. Tadi kayak gitu kan. Ini juga sama. Jadi kayak yang rednya udah, dia sudah, gue sudah merasa aman ya sudah. Karena sudah merasa aman, dia mencari pleasure. Dia mencari kesenangan. Habis itu kan. Gue sudah punya sandang pangan papan, gue mencari kesenangan. Kesenangannya itu gimana sih? Kalau kondisinya imbalance ya, tidak balance si orange centernya ini, dia bakalan frustasi. Aku tuh pengen ini, aku tuh pengen itu, BM lah BM. Aku tuh pengen duit, aku tuh pengen punya 1 miliar di saham per 12 Mei 2022. Kok nggak datang-datang? Gimana sih caranya? Aku udah manifestasi nih. Kok nggak datang-datang itu 1 miliar di saham gue? Apa yang salah? Aku udah scripting, aku udah nulis, aku udah manifesting. Aku udah mikir itu terus setiap hari. Aku udah bayangin, kok nggak datang-datang? Mungkin kalian familiar dengan yang seperti itu lah ya.
Tapi intinya gitu. Dan itu seeking pleasure-nya ini bukan pleasure yang long lasting ya. Bukan yang sustainable pleasure. No. This is short lived. Contoh paling gampang, ini sorry kalau misalnya agak dewasa. Ya seksual. Kamu berhubungan seksual, ngejar kepuasannya paling cuma berapa sih? Berapa second sih? Ya itu makanya. Orange center di sacral chakra di situ. Makanya FOMO hidupnya di sini, duit hidupnya di sini, nyari kepuasan hidupnya di sini, nyari kepuasan apapun ya. Gimana satu lagi kan 3 ya, 3 cakra bawah, berarti satu lagi. Anggaplah, gue sudah merasa aman, gue sudah senang, gue jajan gitu, misalnya cari ani-ani atau apapun lah, atau seeking pleasure-nya udah kayak, gue sudah punya duit yang cukup, saya sudah tidak khawatir soal duit atau apapun. Biasanya naiknya ke yellow center. Tadi aku bilang kan yang bawah harus aktif dulu baru naik. Ada yang orang yang hidupnya di yellow center. Jadi 90-95% manusia hidupnya di tiga cakra bawah ini. Ada orang yang hidupnya di red center, di root chakra. Dia selalu soal survive, dia selalu takut. Itu berarti hidupnya di red center. Ada orang yang hidupnya di orange center. Ngejarnya kesenangan melulu. Ngejar cewek mulu. Udah punya istri cantik nyari ani-ani. Ani-aninya mending gak lebih cantik dari istrinya. Ani-aninya gak lebih cantik dari istrinya. Pokoknya nyari aja. Kayak gak pernah puas. Kayak ngejar. Ada orang yang hidupnya di yellow center, di solar plexus. Ini gimana sih? Ini vibrasinya, kalau kalian pengen tahu, itu adalah vibrasi mendapatkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, achievement, self-realization. Kalau balance dulu ya, kondisinya adalah orang yang balance, yang hidup di yellow center itu dia bisa achieving goals. Jadi dia punya tujuan apa, dia punya cita-cita apa, itu tercapai. Nah itu balance, solar plexusnya balance. Kalau kondisinya tidak balance, underactive, overactive, whatever, pokoknya intinya tidak balance, rasanya adalah kalian kayak kurang aja terus. Lackness, kayak gue kok nggak disayang ya sama orang tua gue udah berbuat ini berbuat itu, kok gue nggak disayang ya, kok gue nggak ditemenin temen gue ya, gue udah berbuat baik sama mereka, gue udah sering traktirin mereka, kok temen itu jalan sama temen yang lain, kok bukan sama gue, kok gue nggak pernah dapat juara 1 ya, gue udah belajar terus nih, kok gue nggak dapat promosi ya, gue udah kerja mati-matian nih, kok yang dapat promosi yang itu, kayak kurang aja terus. Itu tuh biasanya low self concept, low self esteem. Lucunya adalah red centernya mungkin balance, orange-nya mungkin balance, tapi dia hidupnya di yellow. Ngebandingin terus, kok yang lain gitu ya, kok gue enggak, kok di rumput tangga sebelah hijau ya, kok rumput gue enggak, kayak gitu. Nah, kenapa jadi jebakan? Dan yang paling bahaya ini sebenarnya banyak banget orang manusia modern, kebanyakan hidupnya di yellow ini, yellow sama orange. Ada yang di merah, tapi tidak sebanyak yang di orange dan yellow. Kenapa? Karena gini, manusia masih hidup masih di dalam matrix lah ya. Matrix ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau kita harus keluar dari matrix forever bla bla bla, itu enggak. Aku akan menjelaskan itu di lain kesempatan. Tapi gini, cara kerjanya matrix itu adalah, dan karena kita berada di dalam matrix, kita harus tahu cara kerjanya matrix. Cara kerjanya itu adalah matrix itu selalu ngasih kita challenge. Makanya kenapa ketika orang mengejar kebahagiaan itu nggak pernah long last, bukan sustainable happiness, bukan yang kayak di heart chakra. Udah mah orang hidup di 3 cakra yang bawah, bukan hidup di heart chakra, matrixnya selalu ngasih challenge. Karena gini, jebakannya dari solar plexus atau dari yellow center ini, kamu itu pengen lebih, selalu pengen lebih. Karena ketika kamu sudah achieve something, udah ada challenge baru yang dikasih sama matrix. Kalian ngerasain nggak sih? Kalian pengen happy, lagi ngejar kebahagiaan. Oke, gue pengen nabung gitu, 100 juta pertama. Karena hidup di yellow, jadinya dia achieving ya, dia achievement, dia pengen mencapai goals itu. Ketika udah punya tabungan 100 juta pertama itu orang pasti sudah dalam kondisi di mana dia pengen mencapai challenge yang baru, karena itu udah challenge yang lama, dia udah wanting something more. Karena matrix sudah ngelemparin challenge yang baru. Nih, asik loh kalau kayak begini gitu. Yang itu udah nggak seasik yang ini gitu. Jadi ketika tadinya dia berpikir bahwa oke, gue pengen, tujuan gue adalah mencapai 100 juta pertama, atau apalah, tiap orang punya yang kayak begitunya ya, tujuannya yang dijadiin syarat supaya dia bahagia. Kalau gue disayang sama orang tua, gue bahagia. Pas udah disayang sama orang tua, dia sudah tidak menganggap itu sebagai suatu challenge lagi, karena udah ada challenge baru di pikiran dia, karena udah dikasih sama matrix.
Ada challenge baru, ini lebih asik loh, ini bakalan kasih kamu kebahagiaan lebih kalau kamu bisa mencapai ini gitu. Nah yang tadi, yang dikejar tadi udah nggak sama value-nya, value kebahagiaan yang dikasih dari yang kita kejar sebelumnya udah nggak sama pas kita udah nyampe. Makanya kenapa kebahagiaan paling cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, at least paling cuma 15 menit. Itu jebakannya kebanyakan orang hidup di yellow center, solar plexus, pengen achieve something. Something ini tidak harus barang ya, bisa achieve perhatian, bisa teman, bisa kerjaan, karir, whatever. Kayak gue pengen ini, gue pengen achieve itu. Makanya kebahagiaan dari sini, dari goals ini, dari achieve something bla 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 ini. Kenapa itu cuma temporer, cuma sebentar, cuma ya tadi aku bilang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Karena ya itu tadi aku udah bilang, kita udah pengen sesuatu yang lain, pas itu tercapai, atau value-nya udah berubah. Value yang kita taruh di goals itu udah berubah karena goals kita udah berubah. Karena manusia berubah, manusia berkembang, manusia nggak stuck gitu doang kan. Kita yang hari ini beda sama kita yang besok, beda sama kita yang kemarin. Jadi jebakannya dari solar plexus, oh ini banyak banget. Jebakannya adalah jebakan menginginkan sesuatu yang lain. Trap of wanting something else. Aku ngulang lagi, kalau yang mungkin baru ikutan tadi di tengah-tengah. Jadi 3 cakra kita utama yang ada di bawah ya, yang di bawahnya heart chakra, root chakra, sacral chakra sama solar plexus chakra, itu akan mendefinisikan 90% experience kita atau pengalaman kita di bumi. 90%, bayangin, 90% didefinisikan dari 3 cakra bawah itu. Dan gak ada satupun dari 3 cakra bawah itu yang ngasih kebahagiaan. Jadi, makanya kenapa orang itu in the state of perpetually chasing happiness, yaitu tadi 90% yang kamu rasakan, kamu alami di bumi ini, hidup sebagai manusia didefinisikan dari 3 cakra yang bawah. Antara kamu pengen survive, antara kamu seeking pleasure, atau kamu pengen achieve something. Dan 3-tiganya ini nggak ada yang ngasih happiness, true happiness. Kalaupun ngasih, ya tadi aku bilang ya cuma sedikit, sebentar lah. Tidak long lasting, tidak memberikan kepuasan yang long lasting juga, tidak memberikan clarity. Plot twistnya di situ. Jadi mungkin kalian mulai kebuka lah, mulai sadar dikit-dikit, kenapa sih kok gue susah banget ya? Ya itu tadi, kalian hidup di cakra yang mana? Cakra yang merah, yang pengen survive, dasarnya takut, vibrasinya takut terus. Mau ini takut, mau itu takut, mau ini nggak pengen karena takut, mau itu nggak pengen, gue nggak pengen tahu apa-apa. Atau hidup di orange center, pengennya nyari pleasure, gue pengen kesenangan, gue pengen mencari kenikmatan duniawi, duit lah, cewek lah, harta, tahta, wanita, whatever itulah. Atau hidupnya di yellow center, kurang aja, gue pengen ini, kok dia kayak gitu, gue pengen ini, kok dia gitu. Kylie Jenner kok udah jadi bilioner, umurnya baru 20, Kardashian kok bisa ini, bisa itu. Dia kok keterima di multinational company, kok gue enggak. Gue udah belajar terus, kok gue nggak ranking 1. Pengen sesuatu yang lain aja terus. Ingat, 3 cakra yang bawah tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati mulainya ya, bukan cuma hidup di situ, tapi mulainya itu dari heart chakra. Makanya kenapa orang ngejar kebahagiaannya, karena hidupnya di 3 cakra yang bawah, bukan di heart chakra. Kalau hidup di heart chakra, ya udah kondisinya udah happy, vibrasinya vibrasi happy dasar. Mau tangannya putus, mau dia divonis cancer, mau dia harus cuci darah 3 kali seminggu, dia tetap happy kalau udah hidupnya di heart chakra. Mau ada peluru tadi, 100 juta peluru datang ke arah dia tetap happy. Jadi gitu, yang digaris bawahi dari diskusi hari ini adalah bahagia itu, happy itu, happiness itu adanya di heart center, di heart chakra, bukan di 3 cakra yang bawah. Adanya di heart center, startnya dari situ, dan di cakra-cakra yang atas semuanya itu pasti happy. Karena kan tadi aku bilang, yang di bawah harus aktif dulu, baru yang atasnya bisa aktif. Jadi kalau udah posisinya kalian hidup di heart chakra, atau di throat chakra, atau di ajna, itu berarti cakra-cakra yang bawah sudah balance. Nah, apa sih yang orang pandang, orang anggap, orang pikirkan sebagai true happiness? Heart center open. Itu adalah, jadi gini, tadi aku udah bilang kan, true happiness itu adalah state of harmony dengan yang ada di muka bumi ini, with the rest of the world. Bukan cuma manusia ya,
dengan binatang, dengan hewan, dengan nature, whatever it is. Karena kan tadi aku bilang, kalau kalian takut hidupnya masih di red center. Kalau udah di heart center, kalian sudah tidak takut dong. Mau ada laba-laba, kayak mau ada kecoa, kayak mau ada geledek, mau ada hujan, mau ada fobia apapun, udah sudah tidak ada impact-nya. Karena bukan hidup di vibrasi takut. Kenapa? Pertanyaannya yang ada beberapa nih habis ini. Kita udah tahu, oke, true happiness di heart center, di heart chakra. Gimana caranya supaya kita bisa lulus lah ya dari 3 cakra yang bawah ini kan. Apalagi tadi dibilangnya 90% pengalaman kita didefinisikan dari 3 cakra yang bawah. Pengalaman kita hidup sebagai manusia didefinisikan 90% itu dari 3 cakra yang bawah. Gimana caranya kita bisa masuk ke 10% itu? 10% sisanya, di mana itu berarti kita sudah hidupnya di at least di heart center, di heart chakra. Kita berarti harus dealing sama trauma. Kenapa? Kenapa kita harus capek-capek dealing dengan trauma kita, dengan rasa sakit kita? Karena trauma kita dan rasa sakit kita itu di 3 cakra yang bawah itu. Orang pengen happy. Happy-nya itu true happiness ya. Kebahagiaan sejati itu bukan di 3 cakra yang bawah, tapi mulainya dari heart center. Tapi orang nggak mau dealing dengan traumanya, dengan heart-nya, dengan lukanya, dengan rasa sakitnya dan segala macam. Padahal itu posisinya di 3 cakra yang bawah. Padahal mereka pengen happy, gimana? Bingung. Jadi, kalau pengen lulus dari 3 cakra yang bawah dan mulai hidup di heart center, di heart chakra, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, iya beresin lah itu trauma-traumanya supaya 3 cakra yang bawah kita itu balance, supaya kita lulus dari situ dan naik ke cakra yang di atasnya. Gimana sih caranya supaya lulus dari situ 3 cakra yang bawah? Kita lihat lebih dalam lagi, kita tahu lebih dalam lagi jebakannya dulu ya dari 3 cakra yang bawah ini. Tadi kan baru sekilas doang tuh aku neranginnya. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih jebakannya 3 cakra yang bawah? Mulai dari yang paling bawah, dari red center, dari root chakra. Jebakannya itu ada 2 secara garis besar. 2 itu apa? Survival sama fear. Bertahan hidup sama ketakutan. Itu jebakannya di situ. Dari survival nih. Survival ini kita ngomongin soal life and death situation. Gimana sih caranya supaya orang itu selalu dalam kondisi takut life and death situation? Pandemi. Life and death situation. Kamu kena, pas di awal-awal ya, kamu kena, belum ada obatnya, panik. Rumah sakit nggak siap, kemungkinannya life and death situation. Bikin orang takut, supaya orang hidupnya di red center. Perang. Pandemi udah selesai, gimana caranya supaya orang tetap hidup di red center? Perang. Perang kan life and death situation. Ini juga termasuk pembunuhan, termasuk kematian yang ekstrim atau alkohol, ini masuknya di sini nih. Terus mulai juga orang mulai ngasih ngelempar berita bahwa makanan tuh ini loh mulai nggak cukup loh untuk menghidupi orang yang ada di seluruh dunia. Itu nyebar fear itu biar orang hidupnya di red center, di root chakra. Kita manusia modern, ketakutan kita harusnya bukan di sini. Kalau orang hidup di zaman I don't know 500 Masehi, zaman pertengahan, itu ya wajar lah kalau misalnya masih takut soal misalnya ketahanan pangan atau apa, karena mungkin belum berkembang misalnya pertaniannya dan sebagainya atau pengobatannya. Manusia modern 2024 masa masih ditakut-takutin soal pangan kita nggak cukup, ada perangnya nggak selesai-selesai, semua orang dibikin marah, kejahatan perangnya di-repost, supaya orang takut, ya itu jebakannya, supaya kamu takut terus. Aduh, gue besok hidup nggak ya? Aduh, perangnya sampai sini nggak ya? Aduh, ini kayak Indonesia punya ketahanan pangan nggak ya? Berasnya impor, kayak gitu. Aduh, ada pandemi lagi nggak ya? Ini isunya dilempar terus, gampang banget bikin orang takut. Lempar isu, ada pandemi baru lagi, ada perang, pangan nggak cukup, harus impor, harus ini, harus itu. Padahal kalau dipikir ya, life and death situation itu adalah kondisi di mana gini, amit-amit ya nih, ini kondisi ekstrim banget, aku ngasih contoh ekstrim banget.
kalian benar-benar nggak ada duit sama sekali. Karena gini, tadi ingat, duit itu hidupnya di orange center, bukan di red center ya. Karena kita nggak ngomongin duit di sini. Life and death situation itu, walaupun kamu nggak punya duit, kalau kamu datang ke tetanggamu sebelah, dalam kamu kondisi sama sekali nggak ada duit, saldomu minus di ATM, kamu ke tetangga sebelah, kamu minta roti sama air putih, masih dikasih, kamu masih bisa hidup. Makanya kita nggak ngomongin duit di red center. Kita ngomonginnya life and death situation. Life and death situation kamu nggak ada. Kamu lagi life and death situation, kamu lagi mikir gue harus lari atau ngelawan, nggak ada, kita mikirin duit, nggak ada. Itu jebakannya. Jadi jangan percaya kalau kalian ditakutin, dibikin takut dari luar. Dan coba kalian cek di dalam kalian, rasa takutnya itu apa aja sih, supaya bisa lulus dari red center ini, dari root chakra ini. Itu jebakannya. Yang kedua, kita naik nih. Oke lah, kalian udah, gue sudah tidak mendengarkan berita cuma bikin takut aja. Makanya kan dibilang kan, yang kamu konsumsi itu bukan cuma makanan. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu cium, apa yang kamu sentuh, itu semuanya kamu konsumsi. Jadi hati-hati. Energi kamu bisa nggak balance gara-gara apa yang kamu konsumsi. Dan itu bukan cuma soal makanan. Makanan cuma satu part dari itu. Kita bahas jebakannya orange center lah. Orange center nih jebakannya apa sih tadi? Kalau yang merah jebakannya itu adalah survival. Lu pengen survive. Gue pengen survive. Gue pengen hidup. Fear, base-nya adalah fear ya. Jadi dasarnya kalau di root center itu base-nya adalah fear. Fear sama survival. Kalau di orange center jebakannya itu apa sih? Orange center itu jebakannya itu adalah kamu chasing. You always chase something. Kamu mencari kebahagiaan, kamu mencari kenikmatan, kamu mencari FOMO, kamu mencari barang, kamu mencari orang, kamu mencari kasih sayang, kamu mencari sesuatu. Kayak ngejar terus. Gimana caranya supaya bikin orang, kalau orang nggak mempan ditakutin lewat pandemi dan perang, orang ditakutinnya lewat apa? Resesi, stock market. Ini orange center banget nih. Tiap tahun orang ngebahas, tahun depan resesi. Dari zaman batu kayaknya selalu dibahas tahun depan resesi, nggak resesi. Supaya takut aja, balik lagi, takut kan di root center, atau kalau khawatir soal duit, ini di orange center hidupnya nih. Jadi aku bilang kan, money hidupnya di orange center. Money problem. Ada alkohol yang dia hidupnya di red center, di root chakra, karena dia saking miskinnya, nggak bisa apa-apa. Dia dikasih alkohol, dia minum alkohol. Ada yang di orange center, dia stres, stock market turun, sahamnya turun, merah dan sebagainya, dengar resesi, ada PHK besar-besaran, dia cemas, larinya ke alkohol ada. Jadi alkohol hidupnya bisa di red center, bisa di orange center. FOMO juga di sini, BM juga di sini, hidupnya di orange center. Kayak takut, kayak ngejar aja, kayak takut ketinggalan terus. Di sini base-nya takut, tapi takutnya bukan takut survival, tapi takut nggak kekejar. Kayak aku pernah denangin, dia ngerasa semesta itu terbatas kalau takut nggak kebagian, karena dia percaya yang dibagiin itu terbatas, jadi dia pengen ngejar aja terus. Karena kalau gue nggak ngejar, kalau gue nggak kebagian sekarang, gue nggak bakalan kebagian nanti. Padahal semesta itu nggak terbatas. Kita lagi mikir sekarang, kita lagi ngobrol sekarang, ada semesta di ujung semesta sana lagi expand. Kita mikir aja nih, kita mikir sejenak, semesta berkembang ya, tumbuh jadi tambah lebar di ujung semesta. Sekuat itu, seberhubungan itu pikiran kita sama semesta. Makanya dibikin trapnya, jebakannya di situ. Jebakannya adalah untuk ngejar. Selalu dikejar. Padahal udah ada. Gimana kalau kita naik? Itu yang orange tuh. Kebayang lah ya, gitu. Ditakutin lewat apa? Stock market, resesi, gitu. Soal duit lah. Trading, gitu-gitu lah. Nah, yang yellow center ini paling menarik menurutku. Karena gini.
orang yang punya agenda tertentu, bukan orang lah, suatu organisasi ya, mungkin bisa suatu organisasi kalau punya agenda tertentu yang tidak bertanggung jawab, mereka bikin supaya, manusia ini dibikin supaya selalu takut, selalu hidup di red center atau di orange center, dikasih berita atau whatever it is supaya orangnya tetap nggak bisa keluar dari jebakan yang merah dan yang oranye. Kalau yang yellow, nggak usah ngapa-ngapain aja, orang bisa terjebak sendiri. Kenapa? Karena ngebandingin. Yellow itu jebakannya adalah conditional. Conditional itu maksudnya bersyarat. Gua baru bisa bahagia kalau gue punya ini atau itu. Kalau gue sama si ini atau si itu. Kalau gue nggak sama dia, gue nggak bahagia. Kalau gue nggak punya ini, gue nggak bahagia. Atau kalau gue kesini, gue bahagia atau ke situ. Atau kalau gue kayak gini, kayak gitu. Kalau gue kurus, gue bahagia. Kalau gue gemuk, gue nggak bahagia. Kalau gue pinter, gue bahagia. Kalau enggak, gue nggak bahagia. Kalau rumah gue begini, begitu, gue berbahagia. Syarat aja terus. Mencintainya bersyarat, berteman bersyarat, berhubungan dengan keluarga bersyarat, sama pasangan bersyarat, sama duit bersyarat, sama achievement bersyarat, semuanya bersyarat. Conditional. If, then. If bla bla bla, dan bla bla bla. Ini tuh overachiever. Yellow center. Solar plexus. Orang yang overachiever hidupnya di sini. Makin overachiever, makin dalam hidupnya di sini. Konsumsi berlebihan. Belanja. Gue pengen belanja semuanya. Kalau belanja, gue pengen belanja semuanya. Kalau ada satu benda, kalau ada 3 rasa, gue beli 3-3-nya. 3-3-nya gue beli masing-masing 10-10-10. Jadi gue punya stok. Overconsumption. Perbandingan hidupnya di sini. Makanya tadi gue bilang, di sini orang yang berniat jahat tidak butuh ngapa-ngapain. Orang sudah membandingkan sendiri hidupnya dengan orang lain. Orang sudah overconsumption sendiri. Karena trauma-trauma dari red center dan orange centernya. Dan kalaupun mereka berbuat sesuatu, mereka berbuatnya ini. Mereka bikin Hollywood. Mereka bikin orang yang sangat-sangat kaya di luar nalar kayaknya. Jadi mau nggak mau, orang kita nggak usah diiniin. Ya udah dikasih lihat aja Kylie Jenner, Kardashian, siapa gitu, Kanye, whatever it is lah namanya sekarang, terserah lah diganti nama 100 kali gitu. Ngelihat Hollywood gitu. Pengen kayak begini, pengen begitu. Akhirnya ujung-ujungnya ngebandingin, kok gue kayak gini ya hidupnya, kok gue nggak kayak gitu ya. Kok yang sana hijau ya, kok di sini gersang, kok Indonesia panas, di sana dingin. Itu jebakannya di situ. Udah tahu jebakannya nih ya sekarang. Jadi gimana sih ininya nih, ini yang paling penting. Gimana sih caranya supaya kita bisa lulus, kita graduate dari 3 cakra terbawah dan kita mulai hidup di heart chakra? Gimana caranya? Buat red center, kita nggak usah nunjuk orang, kita ngecek di diri kita masing-masing. Kita tuh masih hidup di yang mana sih? Kalau misalnya pas kita ngecek, kita ngerasa, gue masih hidup di red center. Ingat tadi jebakannya apa? Fear sama survival base-nya adalah ketakutan sama keinginan untuk bertahan hidup. Gimana caranya supaya kita lulus? Safety. Aman. Kalian harus tahu, semesta itu akan mencukupkan kamu. Apapun yang terjadi. Mau kamu jelek, mau kamu cantik, mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu sempurna, mau nggak sempurna. Apapun warna kulit, apapun warna rambut, apapun warna mata. Mau tinggi, mau pendek. Mau kamu percaya sama Tuhan atau enggak. Mau kamu agamanya apapun, nggak beragama aja. Dicukupkan. Semuanya dicukupkan. Apapun yang terjadi. 1, itu yang harus kalau kalian mulai ngerasa takut, coba ini ditulis ya. Ditulis, semesta itu mencukupkan kita. Apapun yang terjadi. Jadi kalau kalian mulai ngerasa takut, coba baca tulisan itu. Coba pahami. Apa sih yang dimaksud? Semesta itu mencukupkan kita apapun yang terjadi. Mau kamu lagi ada masalah, mau kamu lagi nggak ada masalah, semesta masih mencukupkan kamu. Mau masalahnya besar, mau masalahnya kecil, semesta masih mencukupkan kamu. Kalau kamu ngerasa tidak dicukupkan,
Ingat itu datangnya dari mana. Karena semesta mencukupkan kamu. Kalau kamu merasa tidak cukup, kamu merasa takut kan bisa bertahan hidup atau enggak, berarti ada ilusi di situ. Ilusinya datang dari mana? Bukan dari semesta yang jelas. Yang kedua, kamu ngerasa dalam kondisi safety by default. Ingat tadi analoginya aku bilang, ingatlah kayak kamu di film The Matrix. Bayangin ada 100 peluru datang ke arah kamu dalam waktu yang bersamaan, gak ada itu yang kena. Kamu gak perlu takut. Karena itu sebenarnya literally yang terjadi sama kita. Katakanlah sama semesta kita dilempar, nih ada 100 hal dilempar ke kita yang bersamaan gitu. Nggak ada tuh satupun yang tujuannya untuk mencelakakan atau bikin kita mati tiba-tiba, nggak ada. Kecuali memang sudah waktunya ya. Tapi itu pun pas kalau udah waktunya, ya berarti kita akan masuk ke dimensi di mana tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sedih. Dimensi yang bahagia, ya udah. Jadi buat apa takut? Kenapa masih takut? Jadi kalau mulai takut, bayangin itu. Semesta pasti mencukupkan kamu apapun yang terjadi. Kedua, bayangin kamu lagi ada di Matrix. Kamu lagi Matrix dan somehow 100 peluru itu tidak ada yang kena karena kamu ya seperti Matrix, kamu menghindari itu. Wih, syung, 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 tidak ada yang kena. Jadi groundingnya, kalau mau lulus dari Red Center atau Root Chakra itu adalah groundingnya soal safety. Oh, aku aman. Oh, I'm safe. Oh, aku nggak apa-apa. Oh, aku cukup. Gimana dengan Orange Center? Tadi aku bilang jebakannya adalah chasing aja terus. Gimana biar bisa lulus? Bersyukur. Ngejar itu kan berarti kita ngelihat yang ada di masa depan ya. Kita nggak ngelihat yang ada di depan kita. Kalau kita ngelihat yang ada di depan kita, yang ada di posisi kita sekarang, kita bakalan bersyukur. Ini salah satu kritikku, at least ini pendapatku, soal para financial planner itu kayak ditakut-takutin. Kalau nggak nabung sekarang nanti kalian pas lagi udah tua, pas retire nggak punya apa-apa, kayak ditakut-takutin terus. Ngomonginnya soal future terus. Bersyukurnya kapan nih? Yang sekarang ini. Tidak menikmati yang sekarang nih, tidak ada bersyukurnya nih. Kenapa yang diomongin yang di sana terus, yang sana aja? Belum tentu lu hidup besok. Yang diomonginnya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu biar lulus, biar nggak terjebak makin dalam di Orange Center. Coba dicek, kita hidupkah di Orange Center? Bersyukur, gratitude, contentment. Ingat tadi yang ditulis, semesta itu mencukupkan kita apapun yang terjadi. Apapun yang kita miliki sekarang itu cukup. Bersyukur. Oh, aku masih ada ini ya, aku masih bisa hidup, pakai baju bersih, bisa makan, ada atap, gak kedinginan, masih napas. Ada orang napas aja susah. Ada orang mau minum air putih aja sakit. Kita minum air putih kan gak kenapa-napa. Bersyukur. Yellow Center, gimana cara lulusnya dari situ, graduate dari situ, biar nggak overachiever, biar nggak overconsumption, biar nggak apalagi tadi, biar nggak ngebandingin terus kehidupan kita sama orang. Jebakannya kan tadi bersyarat ya, conditional. If that, ya satu-satunya cara, bukan satu-satunya ya, supaya bisa lulus, unconditional self-love. Kamu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Nggak usah pakai, kalau aku mukanya mulus, tidak ada bekas jerawat, aku baru bahagia. No. Mau ada bekas jerawatnya, mau tidak, kamu tetap mencintai dirimu sendiri. Kamu tetap bahagia. Aku baru mencintai diriku sendiri kalau aku kurus, beratnya segini, gitu. Nggak naik, nggak turun. No. Mau kamu beratnya kurang berat badan, mau berat badan normal, mau overweight, kamu tetap unconditional self-love. Kamu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Aku baru mencintai diriku sendiri kalau ini, kalau itu. Intinya tidak ada syarat lah. Tidak bersyarat. Nggak ada kalau-nya lagi. Nggak ada if-nya lagi. Nggak ada. Tidak ada jika. Jika begini, maka gitu. Unconditional self-love, satu lagi, kamu nggak harus dan nggak perlu
nggak penting, nggak butuh untuk membuktikan apapun ke orang lain. Mau dibilang selfish kayak, mau dibilang egois kayak, yang tahu hidupmu ya. Apapun yang diomongin sama orang, ingat unconditional self-love, safety, kamu pasti dicukupkan apapun yang terjadi. Mau kamu tidak diakui sama teman-temanmu, mau kamu dikucilkan, mau kamu dibully, mau kamu nggak disayang sama orang tuamu, kamu dicukupkan sama semesta. Nggak dibuang sama semesta. Dicukupkannya yang paling dasar aja deh, kamu dikasih oksigen kan? Kamu masih bisa nafas kan? Nggak kebayang gimana kalau misalnya tidak dicukupkan sama semesta, kamu nggak dikasih oksigen yang cukup, kayak gimana coba? Nggak kebayang, karena tidak mungkin terjadi, sama semesta dicukupkan. Jadi itu, kalau mau lulus, tiga itu, safety, gratitude, unconditional self-love. Sudah, sampai sini. Crack-nya dadah crack dulu. Nanti pertanyaannya nggak usah direkam. Bagian saya tanya jawab. Dadah crack. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.